Dalam sebuah hadis yang sahih, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan sebuah perintah, maka akan terdengar suara yang sangat memekikkan telinga para malaikat yang ada di langit sana, sampai membuat pingsan seluruh para malaikat. Lah yang pertama siuman adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikat yang lainnya. Selesai menyampaikan, maka seluruh malaikat baru siuman dari pingsannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada surah At-Takwir, dan kita masuk pada ayat ke-19 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Maksudnya Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arsy. Yang di sana di alam malaikat, Jibril itu muta', ditaati, sama amin, dan sangat dipercaya. Dan temanmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan orang gila, dan sungguh dia, maksudnya Rasul, telah melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Dan dia juga, maksudnya Rasul, bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah engkau akan pergi? Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi seluruh alam. Bagi sesiapa di antara kalian yang hendak menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang keagungan risalah. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh-sungguh firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, rasulin karim. Ada yang mengatakan bahwa Rasul di sini artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran itu turun kepada Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud Rasul dalam ayat ini maksudnya Jibril, dan dua-duanya benar. Karena yang menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul dengan wasilah Jibril. Dari sini kita tahu bahwa ada kemuliaan pertama kepada Jibril itu sendiri, karena dia yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang mendapatkan risalah. Dan yang ketiga Al-Quran itu sendiri, karena itu merupakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sini kita lihat bahwa rentetan ayat setelahnya ini bicara soal Jibril. Baik ayat dalam surat At-Takwir yang ayat 20, 21, kemudian 22 dan 23, itu semua bicara soal sifat-sifat Jibril. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita akan bicara siapa tentang Jibril ini. Karena di sini disifatkan beberapa sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa di antara tugas Jibril adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap para rasul yang diutus Allah di permukaan bumi. Makanya di sini Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi tugas Jibril itu menurunkan wahyu. Dalam sebuah hadis yang sahih, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan sebuah perintah, maka akan terdengar suara yang sangat memekikkan telinga para malaikat yang ada di langit sana, sampai membuat pingsan seluruh para malaikat. Lah yang pertama siuman adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikat yang lainnya. Selesai menyampaikan, maka seluruh malaikat baru siuman dari pingsannya. Maka Jibril pun kemudian turun. Maka setiap malaikat yang ada di bawahnya, di lapisan-lapisan langit, mereka akan mengatakan kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Allah kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril akan mengatakan, "Qala al-haq," kebenaran dan kebenaran. Maka dari situlah kemudian tersebar perintah Allah lewat Jibril kepada para malaikat, seperti menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengalirkan air, menghidupkan dan mematikan, dan begitu seterusnya. Karena setiap hari kan Allah punya kesibukan. Kemudian juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya dalam bentuk risalah, wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada para nabi. Begitu juga adalah wasilahnya Jibril. Dan itu kekhususan malaikat Jibril menyampaikan risalah Allah kepada para nabi.
Tetapi apakah hanya sekedar menyampaikan risalah saja? Tidak. Jibril juga di antara tugasnya adalah taudihur risalah, menjelaskan risalah itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan risalah Allah berupa wahyu, tapi menjelaskan juga. Bukti bahwa Jibril menjelaskan risalah Allah Subhanahu wa taala adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki tampan, menggunakan pakaian yang sangat putih bersih, kemudian rambutnya sangat hitam kelam. Kemudian masuk ke majelis Rasul ketika para sahabat berkumpul di situ. Mendekat Rasul, kemudian lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi dan pahanya kedua tangannya diletakkan di kedua paha Nabi, seolah-olah sudah akrab dengan Nabi. Sahabat tidak tahu siapa dia. Makanya di antara para sahabat bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa dia? Semua sahabat tidak ada yang tahu. Yang membuat heran adalah kalau memang dia orang jauh, seorang musafir, yang namanya musafir di tengah padang pasir itu setidaknya ada bekas-bekas debu. Namanya padang pasir kan gitu, mesti ada bekas debunya lah kan gitu. Tapi kalau memang dia orang sekitaran, kenapa tidak ada yang kenal? Karena biasanya para sahabat itu kalau ada orang baru maka akan memperkenalkan diri atau dikenalkan orang. Tapi ini tidak juga dikenalkan orang dan tidak memperkenalkan diri, langsung masuk ke majelis, mendekat Rasul, kemudian meletakkan kedua lutut di kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangan di kedua paha Nabi SAW dan langsung bertanya. Di mana orang ini mengatakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan Rasul menjawabnya. Kecuali ketika Rasul ditanya kapan kiamat, Rasul tidak jawab karena tidak tahu. Kemudian selesai bermajlis orang ini kemudian pergi, Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa orang tadi? Semua sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul, itulah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Dari sini kita pahami bahwa di antara tugas Jibril juga adalah taudihur risalah, menjelaskan risalah itu sendiri. Bukan hanya menyampaikan risalah saja, tapi dijelaskan juga. Kemudian juga yang ketiga, bukan hanya dijelaskan, tapi ada namanya muraja'atur risalah. Muraja'ah. Makanya setiap tahun di bulan Ramadan Jibril selalu turun kepada Nabi SAW untuk murajaah Al-Quran. Terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengar. Terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengar. Dari sini kata para ulama ada kemungkinan saat Nabi SAW berjumpa setiap Ramadan dengan Jibril, kemudian saling simaan, saling mendengar Al-Quran, disinilah terjadi penyusunan Al-Quran. Karena kalau kita lihat mushaf ini, mushaf Quran ini Bu, surat yang pertama diletakkan surat apa? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan diakhiri dengan surah An-Nas kan itu. Padahal kalau secara tartib turunnya wahyu, yang turun bukan Al-Fatihah apalagi Al-Baqarah, yang turun suratul Alaq 1-5 kan. Kemudian setelah itu surah Al-Mudaththir 1-5. Kemudian baru surah Al-Fatihah kalau tidak salah, dan begitu seterusnya. Artinya kalau seandainya Al-Quran itu tersusun, disesuaikan dengan susunan turunnya Quran kepada Rasul, harusnya surat yang pertama kali ketika kita membuka mushaf itu bukan Al-Fatihah atau Al-Baqarah, tapi suratul Alaq, kemudian Al-Mudaththir, dan begitu seterusnya. Tapi kenapa kemudian suratul Alaq diletakkan di belakang? Begitu juga surah Al-Mudaththir tidak diletakkan di awal-awal sebagaimana turunnya.
Boleh jadi penyusunan Al-Quran, ini Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa dan begitu seterusnya. Ini terjadi saat Ramadan. Jadi ketika Jibril turun murojaah dengan Rasul, disitulah tersusun Al-Quran. Ini ayat surat pertama, ini surat kedua, ini surat ketiga, dan begitu seterusnya. Ada kemungkinan begitu, seperti itu kata ulama. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, maksudnya Jibril. Jadi antara tugas Jibril itu satu, tadi saya katakan, membawa risalah Allah kepada para nabi. Dua, bukan hanya membawa risalah tapi menjelaskan risalah. Tiga, muraja'atul risalah, murajaah. Karena setiap tahun, setiap bulan Ramadan Jibril turun bermurajaah bersama Nabi SAW. Dan di akhir sebelum wafatnya Rasul, sampai 2 kali Jibril turun dalam satu Ramadan. Ini diambil dari faedah innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian di sini Allah mengatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan serta memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik arsy. Di antara sifat Jibril di sini Allah katakan dzi quwwah, memiliki kekuatan. Ya, kita lihat dalam kisah penghancuran negeri Sodom. Ketika itu ada 3 malaikat, ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan Malakul Maut, menjelma sebagai 3 anak muda yang tampan dan juga gagah. Kemudian bertamu ke rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rupanya 3 malaikat yang menjelma manusia ini ditugaskan Allah untuk menyampaikan 2 tugas. Tugas yang pertama, menghabar gembirakan kepada Ibrahim dan juga Sarah bahwa istri Ibrahim, Sarah, akan mengandung putra kedua setelah Ismail dari Hajar. Sekarang Sarah akan mengandung putra kedua Ibrahim, namanya Ishak. Kemudian tugas yang kedua, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan negeri Sodom. Dijelaskan di dalam sejarah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi negeri Sodom itu terdiri dari 5 daerah. Negeri Sodom itu terdiri daripada 5 daerah. Lah 5 daerah ini yang paling parah adalah Sodom. Sodom itu yang paling parah, gitu ya. Jadi sekitar Sodom banyak daerah-daerah, ada sekitar 5, tapi yang paling parah itu Sodom. Makanya dikenal Sodomnya. Diutus kepada negeri Sodom siapa? Nabi Lut alaihi salam. Tetapi kemudian tidak ada satupun negeri Sodom orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Lut alaihi salam. Akhirnya Lut pun harus hijrah dari negeri itu. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab negeri Sodom, Allah hanya merintahkan Jibril untuk menancapkan 1 sayap. Sementara Jibril itu punya berapa sayap? 600 sayap. Ya, jadi malaikat itu mereka punya sayap. Dan yang paling banyak sayapnya Jibril, sampai 600 sayap. Kata Nabi SAW, kalau 1 sayap Jibril itu dibentang, maka akan menutup ufuk, karena panjangnya mulai terbit matahari sampai tenggelamnya. Saking besarnya 1 sayap Jibril itu. Jadi kalau kita memandang ke arah atas kiri, sayap Jibril. Memandang ke atas arah kanan, sayap Jibril. Ke belakang Jibril, ke depan Jibril. Pokoknya seolah-olah bumi ini ditutup oleh sayap Jibril. Itu baru 1 tuh. Bagaimana kalau 600 sayap dibentangkan semuanya? Tentu akan menutup bumi. Lah cukup dengan sayap Jibril ini ditembuskan ke 5 daerah di sekitar Sodom, dan Sodom juga di situ. Kemudian diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Lihat bagaimana kekuatan Jibril alaihi salatu wassalam ketika mengadab sebuah kaum. Makanya Allah mengatakan dzi quwwatin, dia memiliki kekuatan cukup 1 sayap
menghancurkan negeri Sodom dan 5 negeri di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa Jibril itu punya kekuatan. Bahkan bukan hanya itu, teriakan Jibril juga bisa menghilangkan nyawa banyak manusia. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab sebuah kaum di negeri di bumi ini, maka salah satunya diutus Jibril. Untuk apa? Untuk berteriak. Sekali teriak itu cukup kemudian mewafatkan manusia bergelimpangan jasad mereka di rumah-rumah mereka. Ini saking kuatnya malaikat Jibril, ya, karena dia adalah pemimpin para nabi. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dan Jibril itu punya makanah. Makin itu makanah. Makanah itu artinya kedudukan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar karena dia adalah pemimpin para malaikat. Karena malaikat itu memiliki pemimpin-pemimpin. Dan di antara pemimpin para malaikat itu Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut. Itulah 4 pemimpin para malaikat. Tetapi dari semuanya Jibril lah yang paling tinggi jabatannya, karena dia adalah pemimpin Sayyidul Malaikah. Seluruh malaikat taat kepada Jibril. Makanya dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia pemimpin para malaikat. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Muta'in thamma amin. Muta' yang senantiasa ditaati seluruh malaikat. Thamma amin, dan dia juga malaikat yang terpercaya. Dalil bahwa semua malaikat tunduk kepada Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Yang pertama dipanggil Allah adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, aku suka dengan seorang hamba itu, maka engkau wajib suka dengan dia. Maka Jibril pun kemudian menanamkan kesukaan kepada hamba yang disukai Allah. Setelah itu, maka Jibril akan menyuruh seluruh malaikat dimanapun mereka berada dan mengatakan, "Ya malaikatallah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu." Kata Jibril, "Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kalian semua wajib mencintai hamba itu." Maka semua malaikat mencintai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seluruh malaikat mencintai hamba yang dicintai Allah, Allah tanamkan kecintaan manusia kepada orang yang dicintai Allah dan seluruh malaikat. Maka pentingnya kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka semua malaikat cinta dengan kita, bahkan semua manusia akan ditanamkan perasaan cinta kepada kita. Luar biasa. Lalu apa manfaatnya sekarang? Manfaat Jibril mencintai kita, manfaat malaikat mencintai kita, manfaat manusia mencintai kita, itu apa manfaatnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya tentu manfaatnya besar. Kalau malaikat itu manusia-manusia yang ada di bumi mencintai kita, maka mereka pasti akan memuji kita. Dan apabila mereka memuji kita karena kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, maka itu salah satu rekomendasi bahwa kita ini orang baik. Nabi SAW satu hari lewat padanya satu jenazah. Tiba-tiba manusia memuji jenazah itu. Kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi jenazah. Manusia melaknat jenazah itu. Yang satu dipuji manusia, yang satu pula dilaknat manusia.
Maka Rasul mengatakan, adapun yang dipuji manusia maka dipastikan masuk surga, adapun yang dilaknat manusia dipastikan dia masuk neraka. Dari sini kita tahu bahwa apabila manusia itu senang dengan kita karena kecintaan kita kepada Allah sehingga kita meraih cinta Allah kepada kita, berarti itu satu rekomendasi kita ini orang baik dan kita termasuk penduduk surga. Lalu apa faedah malaikat mencintai kita? Ibu, yang mencatat segala amalan kita itu malaikat. Siang dicatat, malam dicatat, bahkan yang mencabut nyawa kita aja malaikat. Kalau seandainya malaikat itu sayang dengan kita, tidak mungkin mereka mencatat kecuali kebaikan, dan tidak mungkin mencabut nyawa kecuali dengan kebaikan, kan begitu. Makanya penting meraih kecintaan para malaikat dan kecintaan manusia, dan itu satu kuncinya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Maka raihlah kecintaan Allah supaya Allah mencintai hambanya. Dan kalau Allah sudah cinta, malaikat pertama yang cinta dengan kita siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dia malaikat yang mutok ditaati, sama amin, lagi dipercaya. Makanya dia malaikat dipercaya, yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala, makanya tugasnya menyampaikan risalah. Karena menyampaikan risalah ini harus malaikat yang paling dipercaya, dan itu ada pada Jibril alaihi salam. Artinya mustahil Jibril itu akan korupsi ayat, korupsi hadis, gitu ya. Tidak mungkin. Pasti akan menyampaikan sesuai apa yang diamanahkan Allah untuk disampaikan kepada para utusan yang ada di bumi. Muta'in sama amin. Jibril malaikat yang ditaati dan juga dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Maksudnya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bisikan setan, sehingga Nabi SAW kemudian orang tidak sadar merocos gitu aja, kan begitu. Dia bukan orang gila, Rasul itu orang waras, dan yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Rasul telah melihat Jibril itu di ufuk yang sangat terang. Dalam seumur hidup Nabi SAW, Rasul itu pernah melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Rasul semasa hidupnya pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli loh ya, itu 2 kali. Pertama, saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Rasul pernah menatap ke langit, tiba-tiba ada Jibril di antara langit dan bumi, sedang duduk di kursi kebesarannya. Kemudian yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika sampai saja Nabi SAW menembus langit yang ke-7, maka Jibril kemudian merubah bentuk aslinya di ufuk sana. Makanya kemudian di sini Allah mengatakan, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Itulah keistimewaan Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli, memiliki 600 sayap. Makanya Rasul bisa mensifati Jibril karena pernah melihat dalam bentuk aslinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita kembangkan siapa Jibril ini. Malaikat Jibril ini, ikhwatu fiddin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugasnya adalah selain yang sudah disebutkan oleh saya tadi, adalah mengajarkan Nabi SAW bagaimana cara sholat dan bagaimana cara berwudu. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasul mengajarkan cara berwudu seperti ini, mulai dari cuci tangan sampai cuci kaki itu. Kemudian juga mengajarkan gerakan sholat dan bacaan-bacaannya serta waktu-waktunya.
Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, dan subuh kapan. Kemudian rakaatnya berapa, kemudian gerakannya bagaimana. Itu Jibril mengajarkan Nabi SAW sampai betul-betul Rasul mampu menguasai apa yang diajarkan Jibril alaihi salatu wasallam, tentu karena arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Jibril adalah orang yang atau malaikat yang senantiasa menjaga Nabi SAW. Contoh saat Rasul terkena sihir oleh siapa? Labid ibn A'sam. Rasul disihir oleh Labid bin A'sam sampai Nabi SAW 6 bulan tidak sadar karena terkena sihir. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyarankan Rasul untuk meminta fatwa kepada Allah. Rasul pun minta fatwa. Malam itu Rasul kemudian tidak tidur, salat dihabiskan sampai menjelang fajar. Kemudian sempat tertidur sesaat, disitulah Jibril turun. Kemudian meruqyah Nabi SAW dan membacakan 2 surat perlindungan dari setan. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Dan inilah sebab turunnya 2 surat tadi, karena tersihirnya Nabi SAW oleh Labid ibn A'sam, seorang Yahudi. Jadi Nabi SAW datang mengobati Nabi, meruqyah Nabi SAW. Kemudian juga Jibril ini senantiasa menolong Rasul dalam setiap peperangan. Contoh perang Badar, Nabi SAW itu tidak pernah berperang atau bertempur sebelumnya. Dan ingat, yang memulai perang Badar itu bukan dari pihak Islam, tapi dari pihak orang-orang kafir. Walaupun pemicunya memang diawali Nabi dan juga para sahabat, karena ketika itu Nabi dan para sahabat ingin menampakkan kekuatan dan ingin mengambil hak dari orang-orang musyrik Quraisy yang diambil ketika mereka berada di Mekah dan hijrah ke Madinah. Kan mereka mendengar bahwa ada kafilah Abi Sufyan datang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy menuju Mekah. Jadi Rasul ingin menampakkan kekuatan. Dulu loh kalian usir kami, sekarang lihat kami punya kekuatan. Yang kedua, Rasul hendak mengambil itu dagangannya Abi Sufyan sebagai bentuk pengambilan hak yang sudah mereka ambil. Tapi Abu Sufyan cerdas, mengirim dom-dom sampai akhirnya di Mekah memberitahu bahwa dia sedang dikepung oleh pasukan Rasul. Maka Abu Jahal bangkit dan membawa 1000 pasukan kemudian berjumpa di Badar. Maka terjadilah perang Badar. Lah di malam hari sebelum terjadi perang Badar, Nabi SAW itu istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sampingnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai di antara istighatsah yang dikumandangkan Rasul adalah Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini besok, katanya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu, maka tolonglah. Tiba-tiba 1000 malaikat malam itu turun. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah sudah menurunkan 1000 malaikat malam ini. Kemudian ketika esok harinya betul-betul terjadi peperangan, Allah kirim lagi sampai jumlah mereka bi khamsati alafin minal malaika, 5000 malaikat turun di perang Badar dan dipimpin oleh Jibril dan menunggang kuda yang bernama Haizum. Jadi kudanya Jibril itu namanya Haizum, ya. Jadi Jibril naik kuda dan nama kudanya Haizum sambil berteriak Kaidum Haizum, Kaidum Haizum. Dari sini kita tahu nama kudanya Jibril. Ya. Lah karena kemudian 5000 malaikat turun di perang Badar, kalahlah orang-orang musyrik Arab itu yang dilawan malaikat. Ya. Apalagi kalau malaikat ikut perang, sebentar aja kan itu. Siapa yang bisa melawan malaikat maut? Ini bukti bahwa Jibril itu juga terlibat dalam setiap kemenangan dalam peperangan. Bahkan Jibril juga membantu kaum muslimin apabila sedang bersyair, ya. Seperti mamanya kisah Hasan ibn Thabit.
Hasan itu kan penyair Nabi SAW, dan ingat penyair itu di zaman itu sangat dihajatkan, sangat diperlukan, karena posisi penyair di zaman Rasul itu seperti media besar. Kalau sekarang itu kayak TV, kayak YouTube gitu ya. Tapi di zaman itu kan belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada media-media cetak dan elektronik, sehingga medianya hanya lewat syair saja. Jadi kalau ibu ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah kesan, sebuah berita, bayar tukang syair. Nanti akan dirangkai itu syair kita, kemudian disebar oleh dia kemana-mana. Makanya syair itu bisa membangkitkan orang, bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang perang, dan begitu seterusnya. Jadi kekuatan syair luar biasa. Lah ketika kemudian saut-sautan ini antara penyair dari orang-orang Quraisy musyrik dengan penyair Nabi SAW Hasan ibn Thabit, apa kata Rasulullah? Ya Thabit, uhzuhum fa inna ruhal qudus ma'aka. Uhzuhum fa inna ruhal qudus ma'aka. Wahai Thabit, serang mereka dengan syair-syairmu, karena Ruhul Kudus, maksudnya Jibril, bersama kamu. Jadi Jibril juga membantu gitu ya, Hasan ibn Thabit untuk melantunkan syair supaya tidak kalah dengan syair-syairnya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi sampai seperti itu ya, Jibril itu membantu kaum muslimin, baik dalam setiap peperangan, bahkan ketika adu syair pun Jibril ikut terlibat di situ, menghendaki kemenangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, kita tahu bahwa malaikat Jibril ini juga ditugaskan untuk membawa ruh orang yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malaikat yang meniupkan ruh itu sudah ada. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia di perut ibu kan, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, dan terbentuk manusia. Baru di 4 bulannya malaikat datang memasukkan ruh, kemudian mencatat semua takdir dia. Artinya kan malaikat-malaikat yang memasukkan ruh itu sudah ada sendiri sebenarnya. Tapi kalau seandainya ruh ini sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka yang memasukkan ruh ini bukan malaikat-malaikat yang sudah jadi tugas dia masukkan ruh, tidak, tapi Jibril yang disuruh. Contoh umpamanya ketika Maryam al-Adra atau Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam, ketika berada di mihrabnya, kemudian keluar hendak buang hajat. Wanita saleh. Maryam itu wanita salehah, rajin ibadah, tidak keluar daripada mihrab. Mulai dari kecil sampai dia dewasa, keluar itu ya hanya untuk buang hajat saja. Jadi ketika sudah usianya gadis, dia keluar untuk buang hajat. Rupanya di tengah jalan dicegat laki-laki yang sangat-sangat tampan sekali. Tapi karena Maryam ini wanita suci, dia tidak tertarik dengan laki-laki tampan. Bahkan Maryam mengatakan, pergilah engkau in kunta taqiyya, kalau memang benar-benar kau bertakwa, pergi dariku, katanya. Tapi rupanya laki-laki tampan itu jelmaan dari Jibril, dan Jibril mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ruh Isa bin Maryam. Makanya Jibril meletakkan ruhnya Isa bin Maryam di jaibnya, ada yang mengatakan di pesaknya, kemudian turun ke bawah dan masuk dari kemaluannya. Ya. Kemudian jadilah janin Isa bin Maryam di perut Maryam. Artinya di sini Jibril yang membawa ruh itu. Ya. Karena memang Maryam bintu Isa bin Maryam adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang terakhir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Isa bin Maryam. Maka karena kemuliaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan ruh orang mulia yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang tugas Jibril juga sampai meniupkan ruh bagi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala seperti Isa bin Maryam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Jibril
setiap bulan Ramadan itu turun di malam Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa walaupun wahyu sudah terputus, Nabi SAW sudah meninggal dunia, bukan berarti Jibril tidak turun, tidak. Dia tetap turun ke bumi mengawal umat Islam. Setiap bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, Jibril memimpin para malaikat turun ke bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh. Malaikat-malaikat turun, begitu juga ruh. Maksudnya ruh di sini siapa? Jibril. Ya, memimpin turun ke bumi tepatnya di bulan Ramadan, atau lebih tepat lagi di malam Lailatul Qadar tanggal ganjil. Maka Jibril memimpin malaikat untuk memuliakan malam itu. Maka di antara tugas Jibril juga setiap tahun di bulan Ramadan dia turun untuk membawa keberkahan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi di antara tugas-tugas Jibril yang baik yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang gila. Al-Walid ibn Mughirah, tokoh besar Quraisy ketika itu, dia seorang penyair, bahkan bukan syair manusia, syair jin pun dia hafal. Al-Walid ibn Mughirah itu, dan dia orang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Lah Al-Walid ibn Mughirah ini, ayah daripada Khalid ibn Walid, turun kepadanya satu surat namanya surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir itu sebagian ayatnya turun kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida, sampai kepada sauslihi saqar. Kenapa kemudian turun kepada Al-Walid ibn Mughirah ini? Surah Al-Mudaththir mengancam dia dengan akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Karena begini, pada dasarnya Al-Walid ini tertarik dengan apa yang diucapkan Nabi SAW dari wahyu-wahyu Allah. Suka dia. Bahkan terkadang dia mendengar Abu Bakar membaca Quran, terkadang langsung menghadap Rasul dan ingin mendengar Al-Quran dibacakan, sampai hampir terpengaruh dia dan memuji-muji Nabi SAW. Jadi ketika kemudian Abu Jahal tahu, marah Abu Jahal karena dikhawatirkan Al-Walid kalau sampai masuk Islam, dia orang kaya masalahnya, dengan kekayaannya bisa banyak orang masuk Islam nanti. Makanya Abu Jahal berusaha menghentikan apa yang dilakukan Al-Walid ibn Mughirah. Lah ketika kemudian Al-Walid ibn Mughirah pun ditakut-takuti Abu Jahal, kalau dia tetap masuk ke agama Rasul, maka dia akan habis kemuliaannya. Dia tidak akan dihormati lagi di tengah-tengah Quraisy. Itulah yang kemudian membuat dia takut, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Al-Walid bin Mughirah ini bahkan cenderung kemudian berdusta. Dia sudah tahu Quran itu sebuah kebenaran, tapi dia mengatakan in huwa illa qaulun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar, in huwa illa qaulun yu'thar. Oh, Quran yang dibawa Muhammad itu hanya ucapan manusia atau dia sihir impor dari luar, katanya. Bayangkan, Al-Walid bukan tidak tahu kebenaran, tahu kebenaran, tapi karena takut jabatannya hilang, terpaksa dia mengucapkan kalimat itu. Karena ketika terjadi dialog antara Abu Jahal dengan Al-Walid soal Nabi SAW, ketika kemudian dia disuruh untuk komentar tentang Rasul, dia mengatakan, kalau aku katakan Muhammad itu gila, aku tahu orang gila seperti apa. Orang gila seperti apa saya tahu. Orang gila itu ngomong sendiri di jalan-jalan compang-camping. Muhammad tidak seperti itu. Makanya Allah mengatakan, wama huwa wama sahibukum bimajnun, dan temanmu itu, maksudnya Rasul, bukan orang gila, dia orang waras, kan itu. Kalau Allah mengatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin,
dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir enggan untuk menerangkan hal-hal yang gaib. Apapun yang terbuka dan tersembunyi sudah disampaikan Rasul kepada kita. Tidak ada satupun ayat yang disimpan Rasul dan tidak sampai kepada kita. Karena Rasul itu salah satu sifatnya adalah Al-Amin, orangnya jujur, terpercaya. Sama dengan sifat Jibril juga sama amin, orangnya bisa dipercaya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Sebagian orang-orang musyrik di zaman itu, ada seorang wanita, kalau tidak salah Arwa bintu Harbin, istri daripada Sufyan Ats-Tsauri, istri daripada Abu Lahab. Arwa bintu Harbin, dan dia saudari daripada Abi Sufyan. Kunyahnya Ummu Jamil. Jadi satu hari Nabi SAW itu Jibril tidak turun. Dalam beberapa hari lama tidak turun, sehingga dada Nabi sempit. Tiba-tiba Arwa ini mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, aina syaitanu? Mana setanmu, katanya. Jadi Jibril dikatakan setan pula sama si Arwa ini. Aina syaitanu? Mana setanmu, katanya. Kok malam ini tak turun, katanya. Rasul diam saja. Kemudian dia pun melanjutkan, jangan-jangan setanmu, maksudnya Jibril gitu ya, jangan-jangan setanmu, kata Arwa, dia sudah tidak suka dengan kamu sehingga dia akan pilih orang menjadi penggantimu, katanya. Buktinya malam ini dan malam-malam berikutnya kok nggak datang lagi setanmu, katanya. Dari situlah Nabi SAW sedih dengan ucapan itu karena menyebar kemana-mana. Ya. Sampailah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak mungkin meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidak mungkin membencimu. Turun ayat ini ya, karena ucapan wanita jahat Arwa bintu Harbin ini menyangka bahwa atau menuduh Jibril itu sebagai setan. Sama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah itu kan, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Yahudi kan ngomong, ya Muhammad, kami punya 3 soalan. Kalau engkau bisa jawab, engkau seorang nabi. Tapi kalau engkau tidak bisa jawab, berarti engkau ini bukan nabi. Kemudian kata Rasul, silahkan pertanyaan, buat pertanyaan. Akhirnya dibuatlah pertanyaan. Rupanya semua yang ditanyakan Nabi SAW itu semua benar. Dicocokkan dengan kitab-kitab mereka, tidak ada yang salah. Artinya kebenaran bahwa Nabi SAW seorang nabi itu harusnya sudah tersingkap di sini. Tapi mereka kemudian bertanya susulan, ya Muhammad, saya ingin tahu kau dapat bocoran dari mana tuh jawaban itu? Siapa yang menyampaikan jawaban itu dari pertanyaan-pertanyaan kami, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, yang membocorkan itu adalah Jibril. Jibril yang telah membocorkannya. Ya. Tetapi kemudian mereka mengatakan, coba yang menyampaikan bukan Jibril tapi Mikail, kami akan beriman, katanya. Tapi karena Jibril, kami tidak suka dengan Jibril, katanya. Dari sini turun ayat, kul man kana aduwwa li Jibril, kan itu. Katakan ya Muhammad, siapapun yang memusuhi Jibril, maka mereka adalah musuh-musuh Allah. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka dengan Jibril. Kenapa orang Yahudi tidak suka dengan Jibril? Karena saat hari di mana harusnya mereka sudah menunggu-nunggu berabad-abad tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang akan menolong mereka, mereka ingin bahwa Nabi itu turunan Bani Israel. Rupanya lahir pula Nabi turunan Bani Ismail. Mereka tunggu dari Bani Israel yang lahir dari Bani Ismail, ya, dari orang Arab, Nabi SAW. Makanya hasad mereka kepada Jibril. Jibril ini salah alamat, katanya. Harusnya kepada kami Bani Israel, diberikan pula kepada Bani Ismail. Dari situlah mereka benci kepada Jibril. Jadi, dan Allah turunkan ayat, siapa yang membenci Jibril berarti dia membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian fa aina tadhhabun, maka kemanakah engkau akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Secara umum Al-Quran itu peringatan.
Tapi yang hanya mengambil peringatan Al-Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itulah Al-Quran, petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah kenapa Quran hanya untuk bertakwa saja? Bukankah Al-Quran itu petunjuk kepada semua orang? Maksudnya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa itu maksudnya secara umum Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tetapi secara khusus yang dapat mengambil manfaat dari Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa, gitu maksudnya. Liman syaa minkum an yastaqim, bagi sesiapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lama-lama ngantuk Bu saya itu. Betul. Jadi sampai di sini saja Bu, kita buat tanya jawab saja. Kalau ngantuk ini maklumatnya hilang semua ya. Takut ngelantur nantinya. Tapi biar nggak sama-sama nggak ngantuk, kita buat tanya jawab saja. Kayaknya kita ngantuk jamaah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan ayat yang pernah kita lihat, dikatakan pada masa itu kaum Bani Israel itu kan menginginkan bahwa nabi yang terakhir itu pengen dari Bani Israel, ya Ustaz. Mereka tidak ingin dari Bani Ismail. Terus ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dari siapa engkau tahu jawaban berita-berita yang dijawab oleh Rasulullah, itu dikatakan dari Jibril. Karena dikatakan dari Jibril, maka pembantu saya tidak percaya kecuali dari malaikat yang lain. Berarti di sini konteks dari penjelasan ini, pada masa itu kaum Bani Israel itu bisa melihat malaikat Jibril dengan sebagaimana kita melihat manusia biasa, ya Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Jibril itu bagian daripada malaikat, dan malaikat itu sesuatu yang gaib bagi kita. Artinya tidak mungkin orang itu mampu melihat bentuk malaikat kecuali memang Allah berkehendak, seperti Rasul berkehendak melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Tapi selain Nabi tidak ada yang sanggup melihat bentuk malaikat yang asli. Tapi kalau malaikat itu sudah tasyakul, ya, tasyakul itu beralih rupa. Contoh umpamanya ketika selesai perang Ahzab, selesai perang Khandaq atau Ahzab, Nabi SAW mendapatkan kemenangan setelah turun malaikat dan membantu Nabi dan para sahabatnya. Sudah selesai, sudah menang perangnya. Rasul kemudian mandi. Ya. Ketika mandi, tiba-tiba Jibril memanggil-manggil dari luar rumah dan mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa engkau sarungkan pedangmu? Kami para malaikat belum menyarungkan pedang," kata. "Keluar kamu." Maka Nabi SAW keluar. Rupanya Jibril dalam bentuk seorang laki-laki tampan dihiyatul kalbi, sedang berada di atas kuda putih, menggunakan pakaian putih-putih. Kemudian memerintahkan Rasul untuk menyerbu Bani Quraidah dan mengatakan, "Ya Muhammad, serbu Bani Quraidah." Perintahkan para sahabat, jangan ada yang meletakkan senjata, tapi berangkatlah ke Bani Quraidah sekarang juga. Maka Nabi SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Serbu Bani Quraidah, jangan ada yang salat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang salat asar di jalan, ada yang
di tempat Bani Quraidah, dan Rasul tidak mengingkarinya karena intinya adalah bergegas. Ya. Lah dalam peristiwa ini Aisyah radhiyallahu anha salah seorang wanita yang melihat Jibril dalam bentuk dihya. Bahkan Nabi SAW kemudian mendapatkan titipan salam dari Jibril untuk Aisyah radhiyallahu anha yang melihatnya. Maka Nabi SAW datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, tadi Jibril datang kepadaku dalam bentuk dihya, menitipkan salam kepadamu. Apakah engkau melihatnya? Kata Aisyah, ya aku melihatnya. Maka Rasul mengatakan, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha buta di akhir hayatnya kan, sebelum meninggalnya. Karena dia satu-satunya wanita yang melihat Jibril dalam bentuk dihya. Ya. Artinya bahwa kalau malaikat sudah tasyakul pasti bisa dilihat, tapi kalau dalam bentuk asli mustahil. Adapun kaitan dengan pertanyaan, apakah orang-orang Yahudi itu melihat Jibril? Kalau dalam bentuk yang sudah berubah kepada manusia bisa saja. Tapi kalau dalam bentuk asli tidak ada yang mampu melihat malaikat dalam bentuk asli kecuali dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasul melihat bentuk Jibril 2 kali. Adapun kenapa kemudian orang-orang Yahudi mengatakan kenapa tidak Mikail saja? Karena bagi mereka Mikail itu malaikat rahmat yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kan malaikat baik gitu ya. Malaikat penuh dengan kasih sayang karena dia menurunkan kasih sayang. Tapi Jibril itu malaikat yang suka bermusuhan karena dia suka ikut perang katanya. Nah, kan selalu ikut perang Jibril itu kan, menolong Nabi SAW. Makanya mereka nggak mau. Apalagi kemudian Jibril itu dianggap salah alamat ketika menyampaikan risalah. Sama dengan orang-orang Syiah Jarudiyah. Syiah Jarudiyah namanya. Ada pecahan Syiah itu namanya Syiah Jarudiyah. Jarud itu diambil dari Jarod. Jarod itu artinya belalang. Ya, Jarod itu artinya belalang. Disebut Jarudiyah. Ya. Lah kelompok Syiah dari pecahan Jarudiyah ini, mereka pun menganggap Jibril itu salah alamat. Jadi ketika Jibril hendak menurunkan wahyu itu, ya, kemudian melihat seperti antara Ali dengan Nabi SAW itu seperti 2 belalang yang mirip-mirip. Ya. Sehingga ketika kemudian menurunkan wahyu kepada Rasul, sebenarnya Jibril itu tersilap. Harusnya menurunkan wahyu kepada Ali, tersilap pula kepada Rasulullah. Nah, karena sama-sama dalam bentuk belalang, nggak bisa dibedakan mana Ali mana Rasul. Makanya kelompok ini disebut Jarudiyah. Nah, ini kan aneh gitu. Masa Jibril bisa salah sasaran gitu ya? Kok dapat alamat palsu pula kan? Ya kan? Enggak. Itu penghinaan kepada malaikat Jibril namanya. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi ya, Ustaz. Ya. Dalam satu kisah kalau anak saya perang Badar, wanita yang kematiannya disambut oleh para malaikat itu yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Ketika beliau meninggal di perang Badar, ketika membela Rasulullah SAW, malaikat hadir seperti gumpalan asap-asap yang tebal. Terus yang anak tanyakan, Ustaz, apakah ada satu riwayat atau satu kisah pada masa di akhir zaman ini kita merasakan yang hal seperti itu, Ustaz? Ketika kehadiran malaikat itu seperti asap tebal ketika suatu kejadian yang kita lihat aneh di dalam kehidupan kita. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Peristiwa-peristiwa aneh di zaman para sahabat yang berkenaan dengan para malaikat tentu ini bisa saja khususiyah, kekhususan bagi mereka. Contoh seperti Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhu saat membaca Quran. Di antara karomahnya apa? Setiap dia baca Quran, para malaikat turun. Sampai kuda itu mau lari itu. Ya, meringkih. Sampai satu malam dia tidurkan Yahya putranya di dekat dengan kuda itu. Dia baca Quran. Setiap dia baca Quran ada cahaya dari langit. Kemudian kudanya bergerak-gerak karena takut menendang
putranya Yahya dihentikanlah bacaannya. Kemudian hal itu, keanehan-keanehan itu dilaporkan kepada Nabi keesokan harinya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aba Yahya, maksudnya Usaid ibn Hudhair, kalau engkau terus membaca Quran itu, katanya, maka malaikat akan turun semuanya mendengarkan bacaan. Itu kan kekhususan. Ya. Ataupun umpamanya saat kematian Sa'ad ibn Mu'adz, tokoh dari tokoh-tokoh Aus. Apa yang terjadi saat kematiannya? 70.000 malaikat turun. 70.000 malaikat turun, bahkan arsy Allah bergegar gara-gara kematiannya. Ya, karena satu kabilah Aus itu masuk Islam di tangan dia. Pemimpinnya Sa'ad ibn Mu'adz. Ya. Makanya ketika saat dia wafat, karena jasanya sangat besar pada Islam, arsy Allah bergoncang sampai 70.000 malaikat turun menyaksikan jenazahnya. Atau contoh kepada Handolah. Handolah itu seorang sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Coba bayangkan, dimandi besarkan para malaikat karena saat dia berperang dia masih junub, tidak sempat mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan mati syahid pula. Saat kematiannya 70.000 malaikat sibuk hendak memandikan dia. Maka disebut Handalah ghasilul malaika. Handalah itu orang yang dimandi besarkan para malaikat. Ya. Dan banyak lagi para sahabat Nabi SAW ketika di masa mereka masih hidup, baik ketika membaca Al-Quran, baik ketika qiyamul lail, atau ketika ibadah-ibadah yang lain, atau bahkan saat kematiannya, banyak para malaikat yang turun kemudian menciptakan keanehan-keanehan gitu. Tapi apakah kemudian akan berlaku di akhir zaman kepada orang-orang tertentu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena kita tahu bahwa keimanan mereka para sahabat tidak ada yang bisa menandingi, walaupun satu dunia keimanan kita ditimbang. Bahkan jangan semua sahabat, satu sahabat saja, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasul, kalau keimanan satu Abu Bakar ditimbang di satu neraca, dan keimanan seluruh manusia setelahnya ditimbang di neraca satunya, keimanan Abu Bakar masih lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia. Itu satu sahabat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, apalagi bandingannya banyak sahabat kan itu. Ya, wallahu a'lam ya. Oh iya. Bismillah. Tadi Ustaz menjelaskan mereka membantu Nabi dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin ini dalam bersaing. Sekarang kita kembalikan kepada kebetulan kita menaungi anak-anak kecil. Apakah kita membuat sair-sair, menggunakan sair-sair kepada anak-anak dalam kegiatan ibadahnya Ustaz? Membuat syair, ya tidak apa-apa, asal syairnya ya syair-syair yang membangkitkan semangat, membangkitkan Islam, tidak ada unsur-unsur kesyirikan, ghulu dan begitu seterusnya, tidak masalah. Ya. Tetapi walaupun demikian tetap jangan melalaikan dari Al-Quran. Ya. Jangan sampai disibukkan dengan syair tapi Al-Quran tidak disibukkan. Boleh, tidak ada masalah. Ya, bersyair itu tidak masalah. Selama tadi untuk membangkitkan semangat Islam, membangkitkan ghirah untuk beribadah, nggak apa-apa. Selama tidak ada hulu di situ. Karena banyak syair-syair Arab juga tidak semua baik. Ada yang sampai tingkat hulu, menuhankan orang. Syair-syairnya itu. Nah, kalau seperti itu ya tidak boleh lah. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,